Wadidaw, spoiler One Piece chapter 1061 sudah keluar ya Leo. Sekarang kita akan membahasnya sedikit lebih dalam. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Oda Sensei memberi judul One Piece chapter 1061 dengan judul X-Hit atau Kepala Telur, Pulau Masa Depan. Bagian pertama, kelompok bajak laut topi jerami berlayar ke X-Hit Island yang merupakan pulau masa depan milik Vegapunk. Wow, pulau masa depan kemungkinan pulau yang sangat maju dengan teknologinya ya Leo. Karena kita tahu Dr. Vegapunk adalah ilmuwan jenius yang memiliki segudang ide dan pengetahuan. Bahkan berkat bekas laboratoriumnya saja, seorang Franky dapat memodifikasi ulang tubuhnya menjadi lebih kuat dan bahkan menciptakan Iron Pirate Franky Shogun. Bagian kedua, dikatakan di pangkalan marinir atau angkatan laut dekat pulau. Sepertinya di sini akan diperlihatkan pulau masa depan Dr. Vegapunk diawasi secara langsung oleh pihak angkatan laut. Dan dikatakan jika di pangkalan angkatan laut tersebut terdapat anak-anak yang dulunya berasal dari Fang Hazard. Anak-anak yang merupakan penelitian gigantisme oleh Kaisar Clone. Tashigi juga terlihat dan bahkan juga beberapa anggota SWORD. Wah, apakah Tashigi juga bagian dari organisasi SWORD? Dan apakah nama-nama seperti Smoker dan mungkin juga Aokiji juga termasuk di dalamnya? Jika benar, berarti menyusupkan anggota SWORD dalam bajak laut besar seperti Yonko memang merupakan agenda strategi mereka. Karena kita tahu Disdrake yang merupakan anggota SWORD berada dalam kelompok Yonko Kaido. Dan kita juga mengetahui informasi jika Aokiji alias Kuzan berada dalam kelompok Yonko Kurohige. Sungguh menarik organisasi SWORD ini. Bagian ketiga, Helmeppo dikatakan ingin meminjam Seraphim atau SSG Dr. Vegapunk untuk tujuan menyelamatkan Kapten Koby. Setia juga nih Helmeppo sama Koby ya Leo. Dan apakah nanti Luffy akan terhubung dalam misi ini jika dia mengetahui informasi jika Koby telah dibawa atau diculik Kurohige? Dan apakah Seraphim dipinjamkan kepada Helmeppo? Sampai sekarang kita sudah mengetahui dua Seraphim, yaitu Seraphim Mihawk dan Seraphim Boa Hancock. Apakah semua mantan Shichibukai telah dikloning kekuatannya dalam bentuk Seraphim atau wujud anak-anak mereka dengan kulit gelap, rambut putih dengan sayap dan api menyala di punggungnya? Yang kemungkinan itu adalah bagian dasar untuk Seraphim yang dikloning dari ras Lunarian atau King the Wildfire sebagai ras yang tersisa. Bagian yang keempat, Luffy, Jinbe, Chopper, dan Jewelry Bonnie dipisahkan dari anggota kelompok bajak laut topi jerami lainnya. Dipisahkan, terpisah, atau memang sengaja berpisah ya Leo? Menarik ini, tapi memang di awal petualangan memang seperti inilah pola-pola pergerakan bajak laut topi jerami yang tentu nanti menuntun mereka dalam permasalahan suatu arc yang baru yang akan mereka tuntaskan dan menangkap. Menarik juga apakah Bonnie sempat menceritakan kejadian di Marizoa. Dan apakah kembali kapten tercinta kita menjalin aliansi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Supernova yang baru saja ia temui setelah Trafalgar di Waterloo di Pang Hazard sebagai aliansi terpanjangnya hingga berakhir di Wano Kuni. Kemudian ada Capone Gangback di Whole Cake Island. Kemudian ada Eustace Captain Kidd, Killer, dan Disdrake di Arch Wano Kuni dan Onigashima. Nah, apakah kali ini Monkey D. Luffy akan menjalin aliansi dengan satu-satunya wanita dalam Supernova, yaitu Jewelry Bonnie? Bagian akhir chapter, muncul seorang gadis yang mengaku sebagai Dr. Vegapunk. Wah, gawat ini. Apakah Dr. Vegapunk memang wanita atau perempuan? Kalau dari siluetnya saat diceritakan Kuma, harusnya pria sih. Kemudian perkataan Fujitora yang menyebut Dr. Vegapunk sebagai kakek tua, itu menandakan dia seorang laki-laki kan Leo? Tapi kembali, Oda Sensei tetaplah Oda Sensei yang tidak bisa ditebak jalan pikirannya. Kita ingat Okiku ternyata pria, lalu Yamato yang disebut-sebut sebagai putra Kaido
justru adalah seorang wanita. Dan bahkan jika kita ingat siluet-siluet lamanya, mulai dari Kaido, itu berbeda setelah dimunculkan. Kemudian, ya banyaklah, nggak perlu aku sebutkan. Nah sekarang, giliran Dr. Vegapunk. Nah info terbaru mengejutkan kita semua, jika dia itu adalah seorang gadis. Menarik menunggu penampilannya secara langsung dari manga, agar kita dapat memastikan semuanya. Dan minggu depan libur, saatnya Oda Sensei rehat sejenak. Tapi tenang, konten-konten akan ada untuk kalian, Leo. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.